Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ibrahim Hasan MPD dengan nomor induk dosen 0103019004. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tafsir Tarbawi meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Tafsir Tarbawi merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah API 1330113. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang tema-tema pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran melalui pendekatan ilmu tafsir. Di antaranya pendidikan dalam Al-Quran, pendidik dan peserta didik dalam Al-Quran, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, lembaga pendidikan, finansial pendidikan, evaluasi pendidikan, dan pendidikan wanita yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan ayat-ayat apa saja yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema pendidikan dan mampu menafsirkannya dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan atau dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan yaitu mampu memahami ilmu tafsir dan jenis-jenis penafsiran dalam Al-Quran, mampu menjelaskan konsep pendidikan dalam Al-Quran, mampu menjelaskan subjek pendidik atau pelaku pendidikan dalam Al-Quran, mampu menjelaskan objek pendidikan, peserta didik dalam Al-Quran, mampu menentukan tujuan pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan kurikulum pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan materi pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan metode pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan media pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan lembaga pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan finansial pendidikan dalam Al-Quran, mampu menentukan evaluasi pendidikan dalam Al-Quran, serta mampu menentukan pendidikan wanita yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 4 pertemuan. Topik-topik tersebut sudah tertuang di dalam RPS, meliputi pengertian tafsir dan jenis-jenis ilmu tafsir, konsep pendidikan dalam Al-Quran, subjek pendidikan atau pendidik, serta peserta didik dalam Al-Quran. Tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, lembaga pendidikan, finansial pendidikan, evaluasi pendidikan, dan pendidikan wanita yang kesemuanya itu terkandung dalam Al-Quran. Baik, sekarang saya menyampaikan metode pembelajaran saya meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pertama yaitu delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi selama perkuliahan? Selama perkuliahan, saya menggunakan metode perkuliahan tatap muka untuk pemaparan materi dan media aplikasi model, yaitu e-learning, tempat penguploadan materi, slide presentasi, serta wadah bagi mahasiswa untuk belajar mandiri, yang mana mahasiswa bisa mendapatkan umpan balik atas apa yang dipelajarinya di e-learning, dan juga mahasiswa melakukan kegiatan latihan mandiri atau tugas terstruktur yang dilakukan setiap pertemuannya. Selanjutnya, dalam penyampaian materi, saya menggunakan textbook dengan judul Kitab Suci Al-Quran sebagai referensi utama dan referensi pendukungnya. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, kitab Tafsir Ibnu Katsir karangan Imaduddin bin Umar bin Katsir, kitab Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Asyuti, dan kitab Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran karangan Imam Jarir At-Tabari. Metode yang kedua yaitu interaction, yang mana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Pertama, saya menggunakan metode perkuliahan tatap muka untuk penyampaian materi.
Yang kedua, saya menggunakan aplikasi model, yaitu e-learning yang dapat diakses di elearning.umsu.ac.id untuk memberikan informasi seputar perkuliahan seperti RPS, modul absensi perkuliahan, materi perkuliahan, buku referensi, dan pretest dan posttest yang dilakukan sebelum dan sesudah perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Serta yang terakhir, forum diskusi untuk menjaring pertanyaan. Selain itu, dia juga menggunakan WhatsApp untuk memastikan setiap informasi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Metode yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana pilihan dilakukan? Di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, topik perkuliahan, aturan-aturan serta teknik penilaian atau asesmen. Di mana teknik penilaian atau asesmen meliputi kehadiran mahasiswa 10%, tugas terstruktur 10%, kegiatan mandiri 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%, yang mana semuanya sudah tertuang pada rubrik penilaian. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses belajar mengajar tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semuanya. Bapak pastikan semua yang hadir di sini alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berhadir di kelas kita yang kita cintai ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita adakan kepada junjungan kita Nabi SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semua kita nanti diberikan oleh Allah syafaatnya di kemudian hari, yaitu pada hari yang tidak berguna semuanya, harta, anak, jabatan, dan lain sebagainya, kecuali qalbun salim atau syafaat daripada Nabi SAW. Baik, pada pertemuan kali ini ya, kita membahas tentang subjek pendidikan ya, pada mata kuliah tafsir tarbawi. Siapa sih pendidik itu ya? Apakah kita yang hadir di sini termasuk bagian daripada pendidik? Merasa nggak kalian pendidik? Apa itu pendidik? Coba dijawab. Guru, bagus, benar. Guru itu adalah bagian pendidik. Ya, secara umum pendidik adalah orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada orang lain. Ya, nah kalau kita ya sharing dengan teman kita, sharing berbagi ilmu dan pengalaman, secara tidak langsung kita sudah termasuk pendidik. Ya, secara umum ya. Kita ceritakan pengalaman kita kepada teman kita, ya. Kita ajari dia tentang yang tidak dia ketahui sehingga dia tahu, maka kita termasuk pendidik. Tunggu dulu, itu dalam pendidikan perspektif umum, ya. Kita beda, ya. Kita memakai perspektif Islam karena dasarnya adalah Al-Quran. Kalau Islam apa? Kata perspektif Islam apa sih pendidikan? Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, ya, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, ya. Jadi manusia itu, kita semua ciptaan Allah itu dibekali oleh Allah berbagai potensi. Potensi apa saja? Potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau ada orang yang bertanggung jawab atau orang dewasa mengajarkan kita, kamu harus sopanlah kepada gurumu. Masa kamu nggak sopan gitu kan? Itu sopan itu diambil daripada Al-Qur'an. Ya. Kamu harus hadirlah di sekolah. Itu bagian daripada pendidik juga berarti ya. Secara tidak langsung dia telah mendidik kita ya. Nah, definisi yang kedua, setiap orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Tujuannya apa? Agar jasmani dan rohaninya itu mencapai tingkat kedewasaan ya. Kalau kita rupanya ribut-ribut itu karena sejatinya kurang dewasa ya. Secara rohani ya. Bapak tidak bilang di lokal ini, mungkin lokal lain lah ya yang ribut-ribut itu karena kurang dewasa ya. Perlu dididik. Didik siapa? Baik temannya yang udah dewasa maupun gurunya dan dosennya ya. Jadi itu dia ya. Orang dewasa yang memberikan pertolongan ya terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik ya.
agar mencapai kedewasaan atau secara optimal dia ya sebagai dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka. Berarti tujuan kita dididik sebagai khalifah ya. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an ya. Wa yaqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Janji Allah kepada malaikat, walaupun malaikat itu tidak terima bahwasanya Allah ingin membuat grand design ya kita, bahwasanya saya ingin menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, kata Allah. Malaikat, bukankah kami tidak cukup sebagai orang yang selalu memujimu, kata Allah kan? Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Disangka oleh Allah, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kita tidak kamu ketahui ya. Nah, itu ya, didikan itu tujuannya membentuk manusia supaya bertanggung jawab secara sosial ya. Ya, itulah tugas khalifah ya, memakmurkan bukan merusak ya. Kalau ada sifat-sifat kita yang merusak atau orang, berarti dia tidak memposisikan dirinya sebagai khalifah ya, itu memakmurkan ya. Dan kepemimpinan ya. Kita manusia ya, berapa makhluk yang diciptakan Allah? Jin, ya, hewan dan lain sebagainya. Ternyata, ya, malaikat, jin dan hewan sebagainya, ternyata kita ditempatkan Allah sebagai makhluk yang istimewa dan dinomorsatukan, yaitu sebagai khalifah, ya. Karena adanya lah manusia ini, sehingga bumi ini aman, ya, karena dengan kepemimpinannya, dengan keteraturannya dan lain sebagainya, ya. Dan itu juga, didikan itu tujuannya, endingnya supaya kita berubudiyah ya kepada sang, mengembalikan fitrah kita ya. Guru itu, guru yang sejatinya, yang sesuai dengan perspektif pendidikan Islam ya, mengembalikan kita kepada sang pencipta kita ya, mengenalkan kita ya. Karena Allah juga Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Ma khalaqatul jinna wal insa illa kita diciptakan ya, manusia terutamanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu apa sih istilah-istilah dalam pendidikan Islam? Sangat banyak ya. Muallim, pernah kita dengar muallim? Madrasah itu kan memakai istilah muallim ya, guru-guru madrasah ya. Itu muallim memang tugasnya mengajarkan ilmu ya, ayat-ayat suci Al-Qur'an dan lain sebagainya secara berulang-ulang terus ya. Ada lagi yang lebih komplit semua, yaitu murabbi ya. Itu semua membenahi kita, dikasih makan kita ya, itu orang tua kita termasuk murabbi. Apalagi dikasih belanja kita ya, dan lain sebagainya ya, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna tadi ya, baik matang secara afektif, matang secara kognitif dan psikomotorik ya. Mudaris ya. Mudaris itu untuk mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan ya, melatih keterampilan-keterampilan itu ya, yang bersifat keterampilan itu mudaris lah ya. Keterampilan apa Pak? Misalnya keterampilan mengendarai sepeda ya, keterampilan merakit handphone dan lain sebagainya ya, bersifat praktek ya, itu mudaris. Mursid ya, bersifat pembimbing. Misalnya kalau kita mau nyusun skripsi kan, siapa mursidmu? Siapa pembimbingmu ya? Ya, tetapi ini lebih cenderung kepada yang membimbing kita secara spiritual ya. Ini biasa dipakai oleh orang-orang yang persulukan ya, di gubuk-gubuk kecil itu. Ya, untuk mengucapkan zikir-zikir ya, ada ketentuan nominal yang disebutkan ya. Itu mereka sebutkan, guru mereka yang menganjurkan pengamalan itu disebut mursid. Muaddib ya, lebih fokus kepada membina moralitas akhlak peserta didik ya, dengan keteladanan ya. Misalnya Bapak bilang kalian jangan ribut, terus Bapak ribut. Itu bukan muaddib ya. Ya, tentu keteladanan dan qudwah yang diutamakan ya bagi sosok teladan seorang pendidik. Ustadz, pernah kita dengar ustadz? Kalau di kampus kita ini apa kalian sebut? Ustadz juga. Ustadz kan seorang yang mendalami ilmu ya, sudah mantaplah ilmunya. Kalau di luar negeri Arab terutama ustadz itu adalah profesor ya, senior ya. Dia juga tugasnya membimbing akhlak ya, moral dan spiritual ya. Dia harus
bisa sebagai role model ya, sebagai qudwah juga ya, sebagai contoh. Apalagi muallim tadi udah ya. Ya, tema-tema pendidik tersebut ya bisa kita lihat ada dalam Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena materi kita ini adalah tafsir tarbawi ya. Ujung-ujungnya Al-Qur'an ya, karena sumber dasarnya dari Al-Qur'an ya, itulah dia ya. Muallim ya. Sudah tadi ya, lanjut. Syekh, pernah kalian dengar Syekh? Oh, biasa Pak di pesantren. Ya, benar ya. Syekh itu yang telah memiliki dalaman ilmu, kebijaksanaan ya, menjadi pembimbing juga baik secara intelektual maupun spiritual ya. Kalau Syekh definisinya secara umum, idza balagha umru 40 sana ya, ketika umur dia telah mencapai 40 tahun ya. Tapi dengan catatan ya, Syekh itu memiliki ilmu yang mumpuni ya, senior dalam bidang ilmu acuan ya, dalam bidang hukum dia ya. Walid, nah ini walid digunakan di pesantren Jawa ini. Al-walid, ayah. Kalau kita kan karena di bahasa Indonesia kan ya, ayahanda kan, ayah gitu ya. Itu diberikan amanah Allah untuk membina, membimbing ya kita dalam hal iman ya, adab dan lain sebagainya. Ya, walid itu lebih pendampingan pendidikannya lebih intens, mulai dari anak usia dini sampai kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertakwa ya. Dai ini hanya sebatas ya sekilas ya, secara literek, secara bahasa saja ya, menyampaikan nilai-nilai Islam ya, membimbing masyarakat menuju kebenaran ya, mendidik akal supaya tidak salah kaprah, supaya tidak salah mindset ya, dan mendidik jiwa kita ya melalui dakwah bilhal. Dakwah bilhal afsahu min dakwah bil kalam ya, dakwah dengan perbuatan lebih bagus daripada dakwah dengan perkataan ya. Jadi dai ini juga harus mampu dia sebagai uswah ya, sebagai contoh suri tauladan ya para pendidiknya. Ya, ulama dalam pemikiran, dalam mindset kita, ulama pasti orang yang berilmu dalam pendidikan agama ya. Namun Al-Qur'an beda. Al-Qur'an itu mengatakan ulama itu ilmu-ilmu apa saja. Dengan ilmunya dia menjadikan khosyah kepada Allah ya. Misalnya ilmu kimia ya, ilmu tumbuh-tumbuhan ya, dia meneliti tumbuh-tumbuhan itu. Ternyata di balik tumbuh-tumbuhan itu ada kebesaran yang lain ya. Ada sang pencipta ya, yang mengingatkan dia kepada sang pencipta ya, takut dia ya berbuat agama. Tentu harus dilandasi oleh ketakwaan ya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ulama ya, bukan saja mengajarkan agama ya, mengajarkan ilmu-ilmu pun bisa, ilmu pertanian, matematika, tetapi dengan ilmu matematika itu, hitung-hitungan itu mengembalikan dia semakin dekat kepada itu ya. Makanya ada peneliti-peneliti non muslim ya, dengan telitiannya itu dia membuat dia mendapat hidayah. Bisa jadi dia kategori ulama ya. Oke, tadi murabbi sebagai pendidik. Ada dalilnya Al-Quran? Ada. Surah Al-Isra, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbighfirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku atau telah menyayangiku waktu. Nah, itulah dia murabbi tadi. Kita dikawal sampai proses pertumbuhan jasmani, rohani, dan lain sebagainya ya. Itulah murabbi, lebih umum cakupan didikannya ya. Ada lagi mutli rupanya, dia hanya pembaca ya, guru-guru biasa, guru-guru di anak-anak ya, guru-guru Iqra baca Quran kan, bisa dibilang mutli ya. Dalilnya apa Pak? Ini surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu. Kita ambil itu fi'il mudhari ya. Nabi itu sebagai guru ya. Karena Nabi Muhammad ya telah bersabda, ana bu'istu mu'alliman, aku diutus di hadapan kalian sebagai seorang muallim. Apa tugasnya? Yatlu alaikum, membaca ya, membacakan ayat-ayat kami kepadamu, kepada kalian semua ya, umatnya. Ayat-ayat apa saja? Ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang jelas, ayat-ayat kauniyah.
yang ada di alam semesta, ya, yang semua itu ingin mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, ya, sebagai penguatan iman kita, ya. Lanjut lagi muzakki, ya. Tetap di ayat yang sama, ya, surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yuzakkikum, ya. Tugas Nabi itu mensucikan pikiran, ya, terutama jiwa, ya. Makanya ada seorang ulama mengarang khusus spesialis kitab Tazkiyatun Nafs, ya. Jiwa, karena jiwa itu keseluruhan dalam komponen manusia, ya. Itu tugas Nabi, ya. Itu muallim sangat banyak dalam Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal. Itu sudah ayat yang sangat populer, ya. Allah mengajarkan Al-Quran. Mudarris juga, ya. Ternyata ada dalam Al-Quran juga, ya. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta, ya. Engkau telah mempelajarinya dan agar kami menjelaskan Al-Quran kepada kaum yang mengetahui, ya. Mursid tadi juga, ya, ada juga dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 17. Al-Mu'awiz, ya, ada juga dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Di mana apa-apanya ini? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya. Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran, ya. Ternyata Luqman seorang guru juga, ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Pelajaran apa, Pak? Pelajaran pendidikan keimanan, ya. Kata Luqman, jangan sekutukan Allah. Sungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, ya. Muad'dib secara lafaz tidak ada dia, ya, hanya secara makna, ya, kita simpulkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu adalah memiliki akhlak yang azim, yang agung, ya. Nah, itulah dia bagian daripada istilah-istilah pendidik yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Itu secara penyebutan terhadap tugas yang diemban dan situasional, ya. Misalnya kalau di sekolah guru, ya, kalau di persulukan tadi mursid, ya, kalau di pesantren syekh, ya, itu secara situasional dan kondisional, ya. Adapun secara subjek pendidikan dalam Al-Quran, secara statusnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya, pendidik yang hakiki, ya. Itu sudah jelas, ya, Allah mengajari Nabi Adam, itu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'arrahum 'alal malaika, ya. Allah mengajarkan Adam semua nama-nama yang ada di bumi, ya. Itu dalilnya lagi diperkuat dengan surah An-Nisa ayat 113. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, ya. Allah mengajarkan kepada Muhammad apa yang belum diketahui, ya. Itulah secara filosofis, ya, ontologi bahwasanya memang benar ada pencipta, ada pendidik manusia yang sebenarnya, yaitu Allah. Kenapa Allah, Pak? Ya benar Allah, ya. Dari kitabnya Allah itu diturunkan melalui Jibril, terus Nabi Muhammad, terus sampai ke itulah yang kita pelajari melalui wasilah guru-guru kita, ya. Dan itu diperkuat lagi, ya, dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, ya. Dan Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, ya. Wa ja'alakum sam'al absar, lalu Allah memberikan kita pendengaran, ya, wal af'idah la'allakum tashkurun, ya, penglihatan dan hati, ya. Dari pemberian itu bagian daripada didikan Allah. Jadi didikan itu tidak hanya sebatas ucapan, tapi fasilitas juga bagian daripada pendidik. Dengan fasilitas itu kita bisa diantarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Nabi Muhammad sudah pasti, ya, sebagai pendidik. Itu bisa kita temukan dalam Al-Quran ayat surah Jumat ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim, ya. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu tugasnya membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ya. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin. Sungguhnya sebelum itu, sebelum datang Nabi Muhammad, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, ya. Orang tua Luqman juga seorang pendidik, ya. Itu ada surahnya khususnya, surah Luqman, itu pesan-pesan pendidikan kepada anaknya, ya. Umat juga, umat itu siapa sih? Umat komunitas muslim yang memikul tanggung jawab pendidikan, keimanan, keilmuan dan akhlak, ya.
Kalau kita merasa muslim, orang Islam atau muslimat yang perempuan, maka kita bagian daripada pendidik. Dari mana ayatnya, Pak? Itu kan kalau tafsir berbicara mana ayatnya? Gitu dia. Ada surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Kalian, kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ya, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ya. Diperkuat lagi dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Hendaklah di antara kamu ada sebagian umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Ternyata selain umat ada juga orang mukmin. Mana lebih tinggi, muslim atau mukmin? Mukmin, ya. Kalau mukmin udah pasti kalau muslim belum tentu dia beriman, ya. Mana dalilnya? Surah At-Taubah ayat 1, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Orang mukmin laki-laki dan perempuan tugasnya, ya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah suruhlah orang-orang banyak-banyak dalam kebaikan dan cegah kalau nampak kemungkaran, ya. Ini ayat yang populer, ya, yang didengungkan oleh para dai dan khutbah, yaitu surat Harim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kedua orang tua sudah pastilah, ya. Itu tadi Bapak ulangi lagi kutipannya, tadi udah dijelaskan ayatnya, surah Al-Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbighfirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Kita ambil dari ini kata rabbayani, ya, dari murabbi, ya. Sebagaimana, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku atau mendidikku di waktu kecil hingga sampai saat ini, ya. Ibu, ya, tadi orang tua, ayah dan ibu. Ini dia apalagi dikhususkan lagi oleh seorang ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamlathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ya. Itulah sangat penting, ya, peran orang tua, ya, terhadap kita semua, ya. Orang tua lah awal, ya, pendidikan awal kepada kita, ya. Yang terakhir orang lain yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan, ya. Guru, bapak, bisa orang lain, ya. Itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 66, ya. Qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulim tarusda, ya. Musa berkata kepada gurunya, ya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dan apa yang telah diajarkan kepadamu. Tuh, ya. Orang lain juga ada juga diperkuat dengan surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah, ya. Orang tua kita yang di rumah, ya, mengamanahkan kalian kepada gurunya, ya, supaya kalian dapat pendidikan, ya, yang layak untuk mengembangkan potensi tadi, potensi jasmani, rohani, ya. Oke, sampai sinilah pemaparan materi yang Bapak sampaikan. Ada yang bertanya? Khairul Akbar, apa pertanyaannya? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, izin bertanya. Bagaimana cara kita menentukan istilah pendidik itu di dalam Al-Quran, Pak? Bisa aja, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Karena dalam Al-Quran itu 30 surah, ya. 114 surah dan 30 juz, ya. Cara menentukannya ada dua, bil lafzi dengan lapasnya langsung tadi. Misal orang lain ini, ulima itu kan diajarkan, ya, mengajarkan, ulim tarusda,
kalau yang mengajarkan itu adalah aspek proses pendidikan, ya. Itu secara lafaz. Ada juga secara kandungan makna ayat secara keseluruhan. Seperti innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah. Kalau kita lihat secara teks dalam ayat itu, kita tidak menemukan, ya, mana yang mencakup pendidikan, ya. Hanya kita simpulkan dari metode pencarian, ya, dalam tafsir Tarbawi tentang pendidik. Satu dengan lafaznya, yang kedua dengan maknanya. Alhamdulillah kita ucapkan, ya, kepada Allah SWT atas selesainya perkuliahan kita pada pertemuan ketiga ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.